Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1501. Etiket tertinggi. Ini berarti Tang Mufeng akan menjalani kehidupan penyamaran di masa depan. Tidak pernah muncul sebagai Tang Mufeng. Jika tidak, mereka akan dibuang oleh semua orang. Keluarga mereka membenci Ye Junlin sampai mati. Kaisar Sishu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua menunggu perintah Ye Junlin. Kuil Zentian juga. Ibu kota. Yanlongwei. Di mana Ye Junlin? Sekarang Iblis Utara telah gagal. Para Avengers pasti akan melarikan diri dari Daxia. Aku masih tidak bisa menghubunginya. Tidak ada yang tahu di mana dia. Apa yang dia lakukan? Dia seperti menghilang. Ini sangat keterlaluan. Pada saat yang paling kritis, Ye Junlin membuat langkah seperti itu. Meskipun kami mengalahkan Iblis Utara dan mencapai kemenangan besar, kami masih jauh dari kemenangan penuh. Begitu Avengers pergi, itu sama dengan kembali harimau ke gunung. Hei, kuncinya adalah semua informasi Avengers ada di tangannya. Dan kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Ye Junlin menghilang. Kita tidak ada hubungannya. Lupakan. Ayo temui pahlawan kita dulu. Tunggu nanti. Hadapi Ye Junlin. Di jalan utara ibu kota. Tidak ada satu mobil pun. Dua baris stasiun penuh dengan orang. Mata semua orang penuh dengan antusiasme. Bendera berkibar di kedua sisi. Dan spanduk ada di mana-mana. Di atasnya tertulis, Menteri Penting Negara, Pahlawan Daxia, dan seterusnya. Yanlongwei bahkan maju untuk menyambutnya. Ini adalah pertama kalinya. Benar-benar etika tertinggi. Secara alami 4 naga kecil dan regu kematian yang menerima semua ini. Tak lama kemudian, tim datang. Bahkan ada lebih banyak helikopter yang berputar-putar di udara. Bang, bang, bang. Ratusan salam bertebaran di kedua sisi ditembakkan secara serempak. Puluhan ribu orang bahkan mengeluarkan semburan tangisan. Pahlawan, pahlawan. Etiket tertinggi Daxia menyambut para pahlawan pulang. Kerumunan menangis. 4 iblis Daxia Wulongdong bahkan menangis. Murid kami tidak malu. Ini benar-benar memuaskan. Terima kasih kepada 4 senior karena telah menumbuhkan Dewa Pelindung Negara untuk Daxia. Yanlongwei berterima kasih padanya dari atas ke bawah. Orang-orang bahkan lebih bersyukur. Setelah tiba di sini, keempat naga kecil itu turun dari mobil dan berjalan di jalan, menerima etiket tertinggi. Nikmati kekaguman ribuan orang dan penyambutan Yanlongwei. Binatang Timur, Jenderal Selatan, dan Zongbing mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan bangga. Ini yang mereka inginkan. Mereka akhirnya berdiri di puncak musim panas yang besar. Adapun biarawan di sebelahnya, kepalanya menunduk, dan wajahnya agak jelek. Semakin dia melakukannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Itu semua milik orang lain. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika mereka pembelot dan membunuh begitu banyak tahanan. Tapi sekarang anak panah sudah ditali. Dia tidak bisa menahannya. Hanya bisa gigit peluru untuk memenuhi semua ini. Selamat datang di kembalinya 4 pahlawan kita dengan penuh kemenangan. Teriak Yanlongwei. Kerumunan bersorak. Dan suaranya meledak. Dongbis berteriak pada kerumunan. Kami bukan apa-apa. Saudara yang mati adalah pahlawan. Kami kasihan pada mereka dan gagal membawa mereka kembali hidup-hidup. Pahlawan macam apa kita? Nanjiang dan prajurit tengah juga berkata dengan munafik. Kepala biarawan itu menunduk. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana wajah Dongbis untuk mengucapkan kata-kata ini. Jelas mereka membunuh semua anggota regu kematian. Benar saja. Kata-kata dari 3 binatang timur membuat orang lain semakin mengagumi mereka. Lihat, ini adalah pahlawan saya di Daxia. Apakah itu kekuatan atau karakter? Itu adalah keberadaan yang kami kagumi. Bab 1502. Aku tidak tahan nafas ini. Akhirnya, keempat naga kecil itu menerima penghargaan dan kehormatan. Bahkan Yanlongwei ingin menjadikan mereka raja. Tentu saja, semua ini harus menunggu sampai Ye Junlin dihubungi. Apa? Avengers belum terpecahkan. Itu keterlaluan. Daxia masih dalam bahaya. Bagaimana kita bisa diam? Ayo.
Ketika empat naga kecil mendengar bahwa Avengers belum diselesaikan, mereka membuat pernyataan munafik untuk menyingkirkan Avengers. Mereka takut pada Iblis Utara. Tapi mereka masih sangat kuat, dan seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan Avengers. Ye Junlin, selama dia memiliki setengah dari karaktermu, dia tidak akan membiarkan sebagian besar Avengers melarikan diri. Aku bahkan lebih marah pada Ye Junlin. Bagaimana Anda melakukannya? Mematuhi perintah dan membiarkan Avengers melarikan diri. Hanya karena Anda mengirim empat naga kecil untuk berurusan dengan Iblis Utara, dan Anda tidak dikirim kepada Anda. Apakah Anda kesal? Terlalu berpikiran sempit. Cepat dan hubungi Ye Junlin. Kami akan menyelesaikan masalah Raja Kata berdampingan sesegera mungkin. Pada saat ini, terletak di kedalaman pangkalan Tianshan. Ye Junlin menarik napas panjang. Ada seorang pria berbaring di depannya. Itu adalah Iblis Utara. Sebenarnya, pertempuran itu bukan kalah-kalah. Bukan untuk mati bersama. Ye Junlin sepenuhnya mampu membunuh Iblis Utara. Ketika dia ingin membunuh Iblis Utara mengenali tekniknya. Jadi dia terus melakukan gerakan itu. Itu menciptakan ilusi bahwa dia dan Iblis Utara binasa bersama. Dia tidak membunuh Iblis Utara, tetapi hanya ingin bertanya mengapa Iblis Utara mengetahui teknik ini. Jadi mungkin Anda akan tahu sesuatu tentang guru. Inilah yang sangat ingin diketahui Ye Junlin. Namun terlepas dari ini, Iblis Utara masih pingsan. Tidak peduli metode apa yang digunakan Ye Junlin, dia tidak bangun. Lupakan saja. Ambil kembali Iblis Utara dulu. Biarkan Gu Feng atau Olotkin dan yang lainnya melihat apakah ada cara untuk membangunkannya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang setan utara tidak menimbulkan ancaman baginya. Jadi mati atau hidup itu sama. Dia sepenuhnya mampu mengendalikan. Dia hanya ingin menanyakan beberapa kebenaran dari Iblis Utara. Seperti semua orang tahu, cuaca telah berubah di luar saat ini. Keempat desertir mengubah diri mereka menjadi pahlawan Sia besar, dicintai oleh ribuan orang. Dia menjadi pembelot. Di mana Yan Longwei berada, itu bahkan lebih merupakan kelalaian tugas, dan ada kelalaian tugas yang besar. Namun bagi Avengers, Ye Junlin mengaku melalaikan tugasnya. Antara Avengers dan Iblis Utara, dia percaya bahwa Iblis Utara memiliki faktor risiko yang lebih tinggi, jadi dia memilih Iblis Utara. Dalam perjalanan kembali, Ye Junlin akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata keempat naga kecil itu menerima semua pencapaiannya dengan tenang. Sebaliknya, mereka menjebak 39 dari mereka sebagai pembelot. Juga membunuh semua tahanan. Keempat orang ini sepertinya ingin membunuh semua orang yang mengetahui kebenaran. Sayangnya, aku masih hidup. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Saya belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu. Lebih buruk dari keluarga Li Ziran. Keburukan seseorang dapat terlihat jelas dalam menghadapi kepentingan dan hidup dan matinya. Begitu banyak saudara semua menjadi kambing hitam mereka. Keempatnya masih memiliki wajah untuk menerima hadiah. Untuk dinobatkan sebagai raja. Tak tahu malu. Apakah Anda membunuh Iblis Utara? Bisakah kamu mengalahkan Iblis Utara? Hanya 4 desertir. Berubah menjadi pahlawan nasional. Dia tidak tahan. Ye Junlin sangat marah. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Bahkan lebih perlu untuk mencari keadilan bagi ribuan saudara regu kematian yang meninggal. Apakah itu 4 naga kecil? Tunggu aku. Ye Junlin kembali ke ibu kota dengan agresif. Bab 1503. Momen putus asa. 4 naga kecil sekarang menikmati perasaan dicintai oleh ribuan orang. Juga sangat sedih. Jika mereka tidak dapat menemukan 39 orang itu dalam satu hari, mereka akan merasa nyaman. Hanya ketika mereka mati, semua orang akan merasa nyaman. Jadi keempat naga kecil menggunakan semua kekuatan mereka untuk menemukan keberadaan orang-orang itu. Bagaimanapun, 38 anggota regu kematian masih lemah. Dan mereka dengan cepat ditemukan satu persatu. Lagi pula, hampir semua orang mendengarkan 4 naga kecil. Untuk pengaturan mereka, mereka mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Kami bukan pembelot. Kami membunuh penyergapan Avengers.
Dan bahkan salah satu dari kami membunuh iblis utara. Semua orang mulai menjelaskan. Orang yang mengantar mereka hanya mendengus. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah desertir di Kuandaksia sekarang? Beraninya kamu membantah. Dengar. Apakah salah satu dari mereka membunuh iblis utara? Apakah kamu punya otak kuat? Apakah kamu akan dibunuh oleh salah satu regu kematianmu? Konyol. Itu dibunuh oleh 4 naga kecil. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang nyata tentang tipu muslihatmu? Semuanya tentu saja saya tidak percaya. Seberapa besar ancaman dari iblis utara? Semua orang bisa melihatnya. Bagaimana mungkin anggota regu kematian kecil bisa membunuhnya? The Expendables mulai berdebat dengan penuh semangat. Tidak, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang kami yang membunuhnya. Ngomong-ngomong, namanya Tang Mufeng. Dan keempat naga kecil itu adalah pembelot. Sehingga mereka bisa melarikan diri. Lebih dari 900 anggota regu kematian dibunuh oleh mereka. Itu adalah 4 naga kecil yang tidak tahu malu. Jelas iblis utara yang dibunuh oleh orang lain. Tetapi mereka tanpa malu-malu mengaku sebagai diri mereka sendiri. Dan mereka membunuh semua tahanan secara tiba-tiba. Untuk membunuh orang. Karena para tahanan itu telah menyaksikan kebenaran. Suara Expendables merokok. Tapi tidak ada yang percaya sama sekali. Lanjutkan bicara. Biarkan aku melihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu masih ingin mengatakan bahwa iblis utara tidak mati? Apakah itu akan muncul suatu hari nanti? Katakan. Apakah kami akan mempercayai omong kosongmu? Dan semua orang yang menangkap mereka tertawa. Melihat regu kematian lebih dari 30 orang seperti orang bodoh. Bahkan jika apa yang mereka katakan masuk akal, siapa yang akan percaya apa yang dikatakan sekelompok pembelot? Semuanya. Cepatlah. Keempat naga kecil akan segera datang menjemput mereka. Misi kita juga selesai. Ketika mereka mendengar bahwa keempat naga kecil itu akan datang, regu kematian mulai panik. Begitu keempatnya datang, apakah mereka akan tetap bertahan? Kami bukan pembelot. Ini 4 naga kecil. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka tidak mempercayainya. Sebaliknya, mereka pikir itu adalah alasan mereka. Segera di tengah jalan, mereka bertemu dengan 4 naga kecil yang datang untuk menjemput mereka. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Isbis. Oke, serahkan pada kami. Kami akan menanganinya. Yang lain pergi satu demi satu. Hanya ada 4 naga yang tersisa di lapangan. Menatap regu kematian dengan niat membunuh. Lari. Kemana kamu bisa lari? Dongbis mencibir. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu yang sebenarnya. Sekelompok orang yang mengkhianati rekan senegaranya dan rekan satu tim. Sayang sekali untuk bersama Anda. Regu kematian meraung. Hahaha. Sayang sekali. Kamu akan pergi. Kamu tidak akan melihat hari itu. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Dongbis. Tunggu. Ada satu orang yang hilang. Ada 39 orang. Mengapa hanya 38 orang? Tiba-tiba, Biksu Barat mengajukan pertanyaan. Bab 1504. Aku Ye Junlin menyingkirkan iblis utara. Biksu Barat sekarang secara bertahap berintegrasi ke dalam 3 lainnya. Karena Anda tidak dapat melarikan diri, Anda hanya dapat menerimanya. Untuk ketenangan pikiran, dia ingin menyingkirkan semua orang. Karena itu, dia lebih berhati-hati daripada 3 lainnya. Ya, ada satu orang yang kurang, dan kami tidak menemukannya. Baru kemudian 3 lainnya bereaksi. Sebenarnya, izinkan saya memberitahu Anda, orang itu adalah salah satu anggota regu kematian tanpa sadar ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia dengan cepat dihentikan oleh orang lain, itu benar. Hanya ada satu orang yang hilang. Dia bersembunyi di tempat yang tidak dapat Anda temukan, dan dia memiliki bukti langsung. Jika dia membunuh kita, dia akan mengungkapkan segalanya. Cara hidup mereka bisa diselamatkan. Aku tidak percaya. Aku masih tidak bisa membunuhmu. Dongbis hendak memulai. Tidak. Simong dengan cepat menghentikannya. Dia tidak ada di sini. Selalu ada bahaya tersembunyi. Cepat cari tahu siapa orang ini. Tang Mufeng. Kan. Ayo pergi ke gerbang Sishu. Segera.
Keempat naga kecil itu pergi mencari Tang Mufeng. Tang Mufeng tidak berada di klan Sishu sekarang, tetapi bersembunyi di tempat tersembunyi. Tapi masih ditemukan. Meskipun penjaga gerbang Sishu ingin memblokirnya. Tetapi keempat naga kecil tidak hanya kuat, tetapi di belakang mereka adalah Dacia. Siapa yang berani berhenti? Keempatnya menangkap Tang Mufeng. Kaulah yang menjadi pembelot. Dong Bis mencibir. Tidak, bukan aku. Namaku Tang Mufeng. Ya, tapi bukan aku yang pergi ke regu kematian. Itu Ye Junlin yang pergi untukku. Dia adalah pembelot. Tidak ada gunanya lakukan denganku. Ya, ini Ye Junlin. Ini untuk putraku. Ini tidak ada hubungannya dengan putraku. Tang Wansheng juga membela. Apakah kamu pikir aku bisa percaya apa yang aku katakan? Ambillah. Jika itu tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu bersembunyi? Sekarang untuk empat naga kecil, apa yang dikatakan Tang Mufeng dan yang lainnya adalah semua berdalih. Dan saya mendengar dari Yan Longwei bahwa Ye Junlin pergi untuk berurusan dengan Avengers. Apakah dia akan bergabung dengan regu kematian untukmu? Jadilah lucu. Keempatnya secara paksa membawa Tang Mufeng pergi. Di tengah jalan, Dong Bis tiba-tiba tersenyum muram, pergi ke neraka. Jangan, jangan bunuh aku. Tang Mufeng ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dong Bis tidak memberinya kesempatan sama sekali. Puff. Tang Mufeng jatuh ke tanah dengan enggan. Darah menetes dari mulutnya. Tang Mufeng terbunuh. Tidak ada yang mengharapkan ini. Mereka meminta Ye Junlin mati untuknya. Dan mereka juga ingin mengambil kehormatan itu. Tetapi jalan surga memiliki reinkarnasi. Siapa yang akan diampuni surga? Setelah keadaan berubah, pada akhirnya dia meninggal. Orang tidak boleh menyakiti hati orang. Jika tidak, yang tidak beruntung adalah diri mereka sendiri. Hah. Keempat naga kecil itu menghela nafas panjang lega. Sekarang semua masalah hilang. Setidaknya bunuh 38 orang yang tersisa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kebenarannya lagi. Tetapi pada saat ini, Ye Junlin datang ke ibu kota. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yan Longwei. Saya pikir Ye Junlin akan menghilang untuk sementara waktu. Ye Junlin, kamu pergi tanpa izin. Semua pejabat senior Avengers melarikan diri dari Daxia. Kamu telah melakukan kelalaian tugas yang besar. Apakah kamu tahu kesalahannya? Senior Yan Longwei bertanya kepada Ye Junlin. Ye Junlin mengangguk. Ini adalah kelalaian tugasku. Aku mengakuinya. Tapi apa? Tapi aku pergi ke pangkalan Tianshan dan memusnahkan setengah dari kekuatan Avengers. Dan bahkan Iblis Utara. Aku, Ye Junlin, tidak meminta apapun. Kelebihan dan kekurangannya sama. Kata-kata ini keluar. Ada keheningan untuk waktu yang lama. Setelah 1 menit penuh, suara itu pecah. Apakah kamu gila, Ye Junlin? Apakah kamu menyingkirkan Iblis Utara? Itu jelas 4 naga kecil. Oke. Bab 1505. Setan Utara tidak mati sama sekali. Ye Junlin, kamu benar-benar mengecewakan kami. Kami tidak pernah berharap kamu mengambil kredit saat ini. Puluhan ribu orang yang kami kirim menyaksikan pembunuhan. 4 naga kecil dengan mata kepala sendiri. Setan Utara. Kau bilang kau membunuhnya. Akankah kami percaya? Ye Junlin, kami telah melatihmu begitu lama. Dan bahkan mendorongmu untuk duduk di sebelah raja. Tidak mengharapkan Anda untuk mengambil kredit untuk orang lain. Dalam hal ini, Yan Longwei sangat kecewa dengan Ye Junlin. Terutama karena hal-hal yang terlalu kebetulan. Semua faktor menciptakan fakta, 4 naga kecil membunuh Iblis Utara. Seseorang harus percaya. Apalagi sekarang miliaran orang di seluruh musim panas besar menganggap keempat naga kecil itu sebagai pahlawan. Anda memberitahu mereka bahwa Setan Utara tidak dibunuh oleh 4 naga kecil. Diperkirakan semua orang akan cemas. Belum lagi mereka. Ye Junlin mengatakan bahwa dia membunuh Iblis Utara, yang setara dengan membalikkan kognisi semua orang. Ye Junlin, katakan yang sebenarnya. Kami tidak mengirimmu untuk berurusan dengan Iblis Utara. Hanya ada satu alasan, karena kamu bukan lawan dari Iblis Utara. Ye Junlin hanya bisa mencibir. Teknik serangan gabungan sama sekali tidak efektif melawan Iblis Utara.
Raja berdampingan dengan satu kata. Kami tahu bahwa kamu sangat kuat. Pertempuran di Gunung Jiulong telah menyelamatkan banyak muka Daxia. Bolehkah saya bertanya apa yang telah Anda lakukan? Apakah Anda bermain dalam pertempuran melawan Iblis Utara? Atau apakah Anda berdarah dan terluka? Semua orang menyaksikan Iblis Utara yang dibunuh oleh murid kita. Pada saat ini, mereka datang untuk mengambil pujian. Mungkinkah kamu puas dengan semua pujian itu? Keempat Dong Yao juga menatap Ye Junlin. Mereka berjuang untuk murid mereka. Kredit untuk membunuh Iblis Utara kali ini memang hebat. Ini adalah yang terbaik dalam 100 tahun terakhir. Tetapi kamu tidak perlu datang untuk mengambilnya, kan? Tugas. Dan semua orang di Avengers telah melarikan diri. Bukan saja kamu tidak mengaku bersalah, kamu masih ingin mengambil pujian. Ye Junlin hanya bisa tertawa menghadapi tuduhan itu. Segera, keempat naga kecil itu datang ke sini. Setelah mendengarkan masalah itu, keempatnya sangat marah. Kamu Junlin, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu membunuh Iblis Utara. Apakah kamu tidak tahu malu? Selama pertempuran pertama di pangkalan Tianshan, kami tidak pernah melihatmu sama sekali, oke? Siapa bilang aku tidak ada di sana? Ye Junlin tersenyum. Hah? The East Beast tiba-tiba terkejut. Melihat satu sama lain, pikiran yang sama muncul di benak saya. Mungkinkah dia orang misterius itu? Tapi tidak mungkin. Pria misterius itu telah binasa bersama Iblis Utara. Inilah yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Benar-benar tidak mungkin salah. Bahkan jika dia tidak mati, dia ditemukan sekarang. Tapi belum. Artinya benar-benar mati. Itu tidak akan pernah menjadi Ye Junlin. Konyol. Kita berempat membunuh Iblis Utara bersama-sama. Apa itu ada hubungannya denganmu? Bagaimana bisa ada orang tak tahu malu sepertimu di dunia ini? Hanya biksu barat yang diam. Orang-orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu adalah mereka berempat, kan? Bukan mereka. Biksu barat benar-benar menentang psikologinya dan menyalahkan orang lain. Dia tidak memiliki wajah untuk berani melakukan hal-hal ini. Ye Junlin tersenyum ringan. Iblis Utara dibunuh olehmu. Itu benar. Ini kami. Ketiga binatang timur segera mengakui. Hehe, kentut. Iblis Utara tidak mati sama sekali. Ye Junlin berkata dengan marah. Bab 1506. Miliaran orang di Daxia tidak mempercayaimu. Tentu saja. Iblis Utara tidak mati. Dan akan segera bangun. Setelah Ye Junlin datang ke ibu kota, dia sudah menyerahkannya kepada para profesional seperti Qin Lao dan Gu Feng. Setelah memeriksanya, dia mengatakan bahwa Iblis Utara bisa bangun. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Ye Junlin mengatakan ini. Semuanya tertawa. Bagaimana mungkin Iblis Utara tidak mati? Puluhan ribu orang yang menyaksikannya mati. Ini bukan hanya apa yang dikatakan keempat naga kecil itu. Ini juga terlihat oleh 38 anggota regu kematian yang tersisa dan ribuan orang di bawah Setan Utara. Saksi. Jika tidak, Iblis Utara tidak akan menyerah. Hanya ketika dia melihat bahwa Iblis Utara sudah mati, dia menyerah. Pada saat ini, Anda mengatakan bahwa Iblis Utara tidak mati. Siapa yang percaya? Ye Junlin. Ye Junlin, semakin banyak kamu berbicara, semakin keterlaluan kamu. Awalnya kamu mengatakan bahwa Iblis Utara dibunuh olehmu. Tetapi sekarang kamu mengatakan bahwa Iblis Utara tidak mati. Yang tidak konsisten. Apakah kamu akan berbohong dan membuat draft terlebih dahulu? Ya. Jika kamu tidak mendapatkan kredit, kamu akan mengatakan bahwa Iblis Utara tidak mati. Ye Junlin, kamu benar-benar jahat. Semua orang senang. Termasuk Biksu Barat. Dia khawatir pada awalnya. Jika Ye Junlin tahu sesuatu. Sekarang tampaknya Ye Junlin murni di sini untuk mendapatkan pujian. Bahkan Yan Longwei marah. Ye Junlin, apakah kamu pikir kami bodoh? Miliaran orang tahu bahwa Setan Utara sudah mati. Tetapi kamu mengatakan bahwa Setan Utara masih hidup. Bukankah kamu mengatakan bahwa Setan Utara terbunuh? Mengapa kamu mengatakan bahwa dia tidak mati? Ye Junlin melihat. Aku tidak mengatakan bunuh dia. Singkirkan saja dia. Oke. Karena kamu menyingkirkan Iblis Utara. Mengapa kami tidak melihatmu?
Di mana kamu? Biksu bertanya. Karena itu ada di regu kematian. Ye Junlin tertawa. Skuad kematian. Mustahil. Kami tahu semua orang di regu kematian. Saya akan memanggil semua orang dengan nama. Anda tidak bisa berada di regu kematian. Si Seng menggigit sampai mati. Aku pergi untuk orang lain. Kamu pergi untuk siapa? Kamu seharusnya tidak mengatakan kamu pergi untuk Tang Mufeng, kan? Si Seng mencibir. Itu benar. Aku memilih Tang Mufeng. Orang itu adalah aku saat itu. Dan aku membawa 39 orang dan berpisah denganmu. Ye Junlin menceritakan situasi aslinya. Nanjiang tersenyum dan berkata, aku tahu banyak. Sayang sekali. Sayangnya, Tang Mufeng tidak mengejarnya sama sekali. Dia melakukannya sendiri. Dia juga mengakui bahwa dia adalah pembelot dan biarkan kita membunuhnya. Ye Junlin. Berhenti berbohong. Masalah iblis utara sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan. Tidak ada yang akan mempercayainya. Ya, kebenaran ada di depanmu. Bisakah kamu menggulingkannya? Semua orang melihatnya seperti orang bodoh mengikutinya. Kalau begitu katakan padaku mengapa ada adegan di mana teknik serangan gabungan tidak efektif melawan iblis utara di awal. Iblis utara juga mengatakan bahwa dia 3 kali lebih kuat dari tahun itu. Ye Junlin bertanya balik. Pertanyaan ini sangat sederhana. Iblis utara biasa menggertak untuk menakuti kita. Pada saat itu, teknik serangan gabungan telah memukulnya dengan keras. Tetapi dia menahannya dan tidak menunjukkannya. Mengerti. Pada saat itu, dia sudah berada di akhir serangan. Dia mati di bawah pengaruh kita berempat dan regu kematian. Penjelasan 4 naga kecil mungkin tidak sempurna. Tapi sekarang miliaran orang di Daxia mendengarkan mereka. Apa yang mereka katakan itu benar. Tidak ada yang meragukan. Dan tidak ada yang percaya Ye Junlin. Tapi iblis utara jelas dikalahkan olehku. Dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka berempat menjadi pembelot dan membunuh semua orang di regu kematian. Ye Junlin membela dengan lemah. Semua orang hanya menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang akan mendengarkan. Ye Junlin tidak berdaya. Tidak ada yang percaya padanya. Bab 1507. Keadilan dan kebebasan. Sekarang dapat dikatakan bahwa seluruh dunia tidak mempercayainya. Tidak ada yang akan menulis. Sebaliknya, dia telah melalaikan tugas secara besar-besaran. Dan menjadi pertanyaan lain apakah dia dapat menjaga identitasnya sebagai raja berdampingan. Ye Junlin tidak memiliki cukup bukti untuk mengungkap 4 naga kecil sama sekali. Lagi pula, sepanjang musim panas yang besar memberikan gelar pahlawan kepada 4 naga kecil. Mengekspos mereka sama dengan menggulingkan semua orang. Hal yang mustahil. Ye Junlin. Katakan. Ayo. Biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Apakah kamu pikir ada orang yang akan mempercayaimu? 4 Xiaolong menatapnya dengan ekspresi bangga. Anak muda. Lebih baik bersahaja. Jangan berpikir tentang mengambil kredit atau semacamnya. Sif juga menepuk pundak Ye Junlin. Ye Junlin. Kami sangat kecewa padamu. Aku tidak mengharapkanmu untuk mengambil pujian. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Menghadapi pertanyaan itu, Ye Junlin tersenyum. Antara Avengers dan Iblis Utara, saya pikir Iblis Utara adalah ancaman yang lebih besar. Jadi saya pergi ke pangkalan Tianshan untuk menghadapinya. Iblis Utara. Semuanya. Ye Junlin. Apakah kamu akan membuat kami kesal? Kamu masih berbicara tentang Iblis Utara saat ini. Dan kamu menyingkirkan mereka. Masih berpura-pura melakukan yang terbaik untuk Daxia. Aku harus menghargai orang lain. Kata-kata Ye Junlin membuat marah semua orang. Tolong buka matamu. Memikirkan betapa rumitnya masalah ini. Kamu akan curiga. Untuk menyingkirkan Iblis Utara, aku, Ye Junlin, tidak meminta imbalan atau reputasi apapun. Aku hanya meminta keadilan. Itu saja. Itu dia. Ye Junlin berteriak pada orang banyak. Yan Longwei memelototi Ye Junlin dengan marah. Hari ini benar-benar hari yang mengecewakan. Ye Junlin. Apakah kamu belum menyadari kesalahanmu? Ye Junlin mencibir. Ada apa denganku? Apakah kamu sudah melenyapkan Avengers? Tanya orang banyak.
Tapi aku menyingkirkan iblis utara yang lebih berbahaya. Ye Junlin memandang semua orang dengan murah hati. Kamu. Semua orang akan dibuat kesal oleh Ye Junlin. Setelah berbicara lama, Ye Junlin masih memiliki kata-kata yang sama. Kamu masih sangat terobsesi. Ye Junlin. Mulai sekarang, kamu harus dikurung. Pikirkan baik-baik apakah kamu salah. Kapan kamu mengetahuinya? Kapan kamu akan keluar? Ye Junlin tertawa-tertawa. Aku akan pergi ke ruang kurungan. Tapi tidak mungkin untuk mengetahuinya. Karena aku benar. Ye Junlin. Jika kamu tidak merenungkan kesalahanmu sendiri, maka kamu tidak harus menjadi raja berdampingan. Menghukummu. Seseorang. Cepat dan kirim Ye Junlin ke ruang kurungan untuk membuatnya sadar. Ye Junlin mendengus dingin. Tidak masalah. Dalam hal ini cara. Ye Junlin dikirim ke ruang kurungan rahasia di suatu tempat di ibu kota. Hanya sebuah ruangan kecil seluas 10 meter persegi. Suasana menjadi sangat menyedihkan. Penjaga itu juga membujuk. Anda dapat mengendurkan mulut Anda. Selama Anda mengakui bahwa Anda melakukan kesalahan. Berdasarkan kontribusi Anda kepada Dacia. Ye Junlin tersenyum. Adil. Saya nyaman. Saya benar. Saya yakin semuanya akan segera terbukti. Hal-hal palsu tidak mungkin nyata. Bukti apa yang Anda gunakan untuk menggulingkannya? Bab 1508. Tenggat waktu. Ye Junlin tidak menjawab. Dia menutup matanya dan beristirahat. Tidak ada yang percaya padanya. Lebih baik tidak mengatakannya. Penjaga di luar pintu meliriknya dan menghela nafas. Hei, itu benar-benar tidak layak menyerahkan posisimu sebagai raja untuk marah. Ye Junlin dikunci di kamar soliter. Banyak orang masih mendapat berita. Raja Beiliang, Kaisar Sishu dan yang lainnya semua mengetahuinya. Mereka secara alami tidak percaya bahwa Ye Junlin adalah seorang pembelot. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Selain itu, yang tidak mereka duga adalah Tang Mufeng terbunuh. Tang Wansheng dan yang lainnya sangat sedih dan marah. Mereka menyalahkan semuanya pada Ye Junlin. Jika Kaisar Sishu tidak maju, Tang Wansheng akan menargetkan Li Ziran. Tang Wansheng sudah bersumpah untuk tinggal bersama Ye Junlin selamanya. Pembelot dilayani oleh Ye Junlin, tetapi putranya yang dihukum. Dia tidak tahan. Saya mendengar bahwa Ye Junlin ditangkap. Ketika dia keluar, saya akan menyelesaikan akun dengannya. Pada saat ini, keempat naga kecil itu sudah mendiskusikan masalah berdiri berdampingan dengan raja. Menurut temperamen Ye Junlin, dia mungkin tidak akan mengakui kesalahannya. Pada saat itu, raja berdampingan akan menjadi milik mereka. Bersama dengan keempat Daxia Wulong Dongyao, mereka dikagumi dan dicintai oleh ribuan orang. Yang lain menyarankan bahwa keempat iblis timur harus ditunjuk sebagai guru nasional untuk menumbuhkan lebih banyak jenius untuk Daxia. Sungguh suatu berkah bagi Daxia untuk memiliki sedikit lebih banyak pahlawan seperti empat naga kecil. Adapun 38 orang, binatang timur ingin membunuh mereka. Bisa dihentikan oleh biksu. Dia tidak ingin membunuh lagi. Terlebih lagi, saya tidak takut lagi. Bagaimanapun, orang-orang ini berada dalam kendali mereka. Dan orang-orang ini juga diminta untuk bersaksi bahwa mereka telah menyingkirkan iblis utara. Karena baru-baru ini mereka juga mendengar suara yang berbeda. Beberapa orang mulai meragukan keaslian pertempuran pertama di pangkalan Tianshan, dan bahkan bertanya-tanya apakah regu kematian adalah pembelot. Hal ini membuat mereka berempat gugup. Untuk menghilangkan kecurigaan ini, biarkan Expendables bersaksi. Apakah kamu tahu mengapa aku menahan kalian semua? Dongbis memandang kerumunan dan tersenyum. Setelah mendengarkan empat naga kecil yang meminta mereka untuk bersaksi tentang membunuh iblis utara, anggota regu kematian tidak setuju. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju, tapi aku tidak bisa menjamin keselamatan keluargamu. Anakmu berusia 3 tahun, sangat lucu. Orang tuamu sudah sangat tua. Dan kamu harus mati. Semua orang di pasukan kematian memiliki pegangan di atasnya, dan akhirnya harus bersaksi untuk empat naga kecil. Masalah ini pada dasarnya diselesaikan. Suara keraguan menghilang. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Junlin masih terkunci di sel isolasi. Dia tidak punya niat untuk mengakui kesalahan sama sekali.
Bahkan penjaga belum mengirimkan air atau makanan selama beberapa hari. Ye Junlin masih sama. Ada apa? Ye Junlin belum menyadari kesalahannya. Laporkan. Raja berdampingan tidak memiliki tanda-tanda penyesalan. Dia selalu bersikeras bahwa dia tidak salah. Betapa tidak masuk akalnya. Ye Junlin ada di bar. Oke. Beritahu Ye Junlin. Beri dia 3 hari lagi. Jika jika dia tidak mengakui kesalahannya, itu akan membatalkan gelarnya sebagai raja berdampingan. Mendengar ini, keempat naga kecil itu menunjukkan senyum gembira. Jika Ye Junlin tidak pantas, kemungkinan besar itu milik mereka. Keempat Dong Yao membelai janggut mereka dan mengangguk. Yah, tidak buruk, tidak buruk. Mereka berharap untuk melihat gambaran kesuksesan magang. Setelah Ye Junlin mendengar pemberitahuan itu, dia hanya tersenyum menghina. Pada hari pertama, Ye Junlin tidak mengakui kesalahannya. Keesokan harinya, Ye Junlin masih tidak mengakui kesalahannya. Pada hari ketiga, waktu yang ditentukan telah tiba. Bab 1509, Setan Utara membunuh lagi. Ini kesempatan terakhirmu. Masih ada 2 jam lagi. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan cermat. Ini terkait dengan identitas raja. Pintu penjaga itu menyarankan. Tidak, aku tidak salah. Ada apa? Ye Junlin berkata tanpa membuka matanya. Terlalu keras kepala. Waktu berlalu menit demi menit. Ini setara dengan hitungan mundur waktu Ye Junlin untuk menjadi raja berdampingan. 4 naga kecil dan Daxia Wulong juga menunggu dengan cemas. Mereka akan segera dinobatkan sebagai raja. Pada saat ini, itu terletak di manor pribadi di ibu kota. Gu Feng, raja petugas medis lapangan, baru saja pergi. Seorang pria sedang berbaring di tempat tidur di kamar tidur. Dia membuka matanya tiba-tiba, dan cahaya di matanya berkedip-kedip seperti kilat. Aku belum mati. Di mana aku? Katanya dingin. Dia adalah iblis utara. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum dia kehilangan kesadaran, dia dan Ye Junlin mati bersama. Saya tidak berpikir saya masih hidup. Para Avengers pasti telah menyelamatkan diri mereka sendiri. Ye Junlin tidak menyangka, aku masih hidup. Hahaha. Beimo tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia terluka parah, di bawah perawatan Gu Feng dan yang lainnya, dia telah pulih 60-70%. Karena kekhasan teknik kultivasi Beimo, kekuatan dan tubuhnya pulih dengan kecepatan super. Butuh 2 jam lagi untuk pulih menjadi 80%. Aku di ibu kota. Setelah pergi dari sini, Beimo tiba-tiba tahu. Sudut mulutnya naik, memperlihatkan senyum aneh. Jangan pikirkan itu. Iblis utara akan segera dimulai. Sisi lain. 4 jam datang dengan cepat. Ye Junlin sama sekali tidak mengakui kesalahannya. Dia selalu berdiri dengan kata-katanya sendiri. Ini membuat semua orang marah. Batalkan status Ye Junlin sebagai raja berdampingan. Setelah 7 hari, adakan upacara untuk 4 naga kecil, dan keempatnya akan menjadi raja berdampingan. Keempat Dong Yao juga bernama pelindung kerajaan dan sia hebat. Kembangkan lebih banyak bakat. Setelah keputusan dibuat, bagian dalam terkejut. Namun, 4 naga kecil memiliki catatan membunuh iblis utara, dan tidak ada yang berani menerimanya. Setelah Ye Junlin mendengar berita itu, wajahnya tenang. Baginya, kata Side by Side King atau Dewa Perang Kunlun adalah nama palsu. Dia tidak akan peduli. Satu-satunya hal yang membuat marah adalah keempat naga kecil itu menipu semua orang dengan cara mereka. Biarkan kebenaran terkubur untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak terburu-buru. Akan ada jawaban segera. Seperti yang disebutkan di atas, meskipun Anda telah membatalkan Raja Satu Kata Anda secara berdampingan, Anda masih bisa duduk di posisi Dewa Perang Kunlun. Kekuatan Anda masih lebih kuat dari Chen Wudao dan yang lainnya. Menghadapi situasi ini, Ye Junlin hanya tersenyum. Tidak dibutuhkan. Ye Junlin, sepertinya kamu belum menyadari kesalahanmu. Jadi terus kunci sel isolasi. Ye Junlin terus dikurung. 4 naga kecil sudah mulai merayakan di sini. Pesta perayaan besar-besaran diadakan. Yan Longwei juga mengirim perwakilan. Dan Daxia Wulong juga ada di sana. Beberapa orang yang tahu telah datang untuk memberi selamat.
Keempat naga kecil itu memerah karena kegembiraan. Bahkan para biksu barat secara bertahap menerima identitas ini. Aku pantas disebut raja. Kualifikasi kita jauh dari cukup. Keempat naga kecil itu tampak rendah hati. Membunuh iblis utara sudah cukup. Selain itu, kamu telah diperiksa oleh Yan Longwei. Mereka tidak akan mengakui orang yang salah. Kamu pasti memenuhi syarat untuk menjadi raja. Kalau begitu aku akan lebih menghormati daripada menuruti perintahku. Aku akan menjadi ratu, dan aku akan mengandalkanmu untuk menjagaku. Tiba-tiba seseorang berlari masuk. Hal besar itu buruk. Setan utara telah muncul. Bab 1510. Anda harus bertanggung jawab karena berbicara omong kosong. Tidak mengejutkan. Ungkapan iblis utara telah muncul, seperti petir di tanah. Sangat mengejutkan. Boom. Raungan guntur meledak di benak semua orang. Perjamuan perayaan yang awalnya semarak tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan saat ini. Satu persatu seperti patung. Retak. Retak. Bang. Lapangan itu penuh dengan suara cangkir dan sumpit yang jatuh ke tanah. Dapat dilihat betapa mengerikannya kata, iblis utara. Ketika semua orang mendengarnya, hanya ada ketakutan. Terutama dalam situasi saat ini. Beimo jelas sudah mati. Keempat naga kecil itu semuanya mengadakan pesta perayaan untuk membunuh mereka, dan mereka akan dimahkotai sebagai raja. Akibatnya, iblis utara muncul. Dong Yao tercengang. Nandi tercengang. Keempat naga kecil itu tercengang. Semua orang tercengang. Semua orang saling memandang dan berdiri diam. Butuh 1 menit penuh sebelum seseorang menjawab satu demi satu. Apa? Setan utara masih hidup. Pria itu mengangguk dengan keras. Ya, iblis utara masih hidup. Dia kembali. Mengerikan. Tidak mungkin. Daxiawu The 4 Longdong Yao berteriak serempak. Beijing Demon telah dipenggal oleh murid kami di pangkalan Tianshan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kalian benar-benar berbicara omong kosong. Bicara tentang sesuatu yang tidak kalian miliki. 4 naga kecil yang bereaksi dengan marah berteriak. Kamu menyebarkan desas-desus. Berhati-hatilah untuk menghukummu. Iblis utara dibunuh oleh kita berempat. Puluhan ribu orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Jangan bicara omong kosong. Khawatir. Saraf mereka tegang. Bagaimana jika itu benar? Meskipun mereka melihat bahwa iblis utara dan Tuan Misterius itu binasa bersama. Namun setelah sekian lama mencari, jasad keduanya tak kunjung ditemukan. Pasir hisap dapat dikubur. Tetapi dengan pencarian tertutup seperti itu, bahkan bangkai burung pun dapat ditemukan. Belum lagi 2 orang. Tapi mereka masih membunuh iblis utara dan mati. Apakah kamu berbicara omong kosong? Bagaimana iblis utara muncul? Kamu bertanggung jawab untuk berbicara omong kosong. Beberapa anggota senior Yan Longwei bertanya dengan tidak puas. Aku tidak berbicara omong kosong. Timno. 3 dari kelompok serigala menemukan iblis utara dan telah bertarung melawannya. Seluruh pasukan telah dimusnahkan. Pria itu berkata dengan tegas. Yang paling penting adalah bahwa iblis utara ada di ibu kota saat ini. Pria itu menambahkan. Apa? Kelompok serigala dan iblis utara bertemu. Ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi Yan Longwei. Iblis utara ada di ibu kota lagi. Ini terlalu menakutkan, bukan? Ya, ada berita dari Timno. 3 pada menit terakhir. Untuk sementara, Yan Longwei cemas seperti semut di hotpot. Boom. Adapun keempat naga kecil itu, wajah mereka menjadi pucat. Bukankah iblis utara benar-benar hidup? Keempat Dong Yao segera berkata, tidak mungkin. Setan utara telah dibunuh oleh 4 murid kami. Bagaimana itu bisa muncul? Para eksekutif senior Yan Longwei memandang keempat naga kecil itu dengan ragu dan bertanya, katakan yang sebenarnya, apakah iblis utara masih hidup? Para eksekutif senior Yan Longwei tidak yakin. Karena pada saat ini mereka memikirkan Ye Junlin. Ye Junlin berkata bahwa iblis utara tidak mati. Kami melakukannya. Seng Barat ingin mengatakan secara tidak sadar, tetapi diinterupsi oleh iblis timur, mati. Kami membunuh iblis utara dengan tangan kami sendiri. Bagaimana kami bisa hidup?
Mereka tidak akan mengakuinya sampai ada bukti nyata. Bersambung.